Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang gametogenesis dan fertilisasi. Yang pertama yaitu gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sel gamet terdiri dari gamet jantan atau spermatozoa yang dihasilkan di testis dan gamet betina atau ovum yang dihasilkan di ovarium. Nah, itu terdapat dua jenis proses perpindahan sel, yaitu ada mitosis dan meiosis. Lalu gametogenesis itu terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap yang pertama adalah perbanyakan, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga pematangan, dan keempat perubahan bentuk. Lalu gametogenesis itu ada dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Ini ya, gametogenesis itu terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama spermatogenesis, yaitu adalah proses pembentukan sel spermatozoa yang terjadi di organ kelamin jantan, yaitu testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Ya, di sini adalah proses spermatogenesis, yaitu yang pertama adalah spermatogonium, yaitu mengalami mitosis menjadi spermatosit primer, lalu mengalami meiosis menjadi spermatosit dan sekunder. Kemudian menjadi spermatid, lalu menjadi spermatozoa atau sperma yang telah matang. Ya, ini adalah proses mitosis. Yang pertama yaitu profase, di mana membran inti mulai rusak atau membelah menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian benang-benang kromatid memadat dan menjadi kromosom. Lalu yang kedua adalah metafase, di mana kromosom bergeser pada bidang pembelahan atau pada ini yang tali-tali ini. Kemudian anafase, di mana kromatid itu membelah menjadi dua bagian, lalu menuju kutub yang berlawanan. Pada akhirnya, kromosom memiliki jumlah yang sama. Lalu tahap telofase, di mana membran inti mulai bergabung kembali dan kromosom mulai merenggang menghasilkan anak 2N. Enggak sih kalau ini. Lalu hormon-hormon yang berperan dalam proses spermatogenesis. Yang pertama adalah hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma secara langsung, serta merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein untuk memacu spermatogonium untuk melakukan spermatogenesis. Yang kedua yaitu hormon LH yang berfungsi merangsang sel Leydig untuk memperoleh sekresi testosteron, yaitu suatu hormon seks yang penting untuk perkembangan sperma. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nurul Halimah. Selanjutnya yaitu oogenesis. Selanjutnya yaitu oogenesis. Nah, apa sih oogenesis itu? Oogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan sel ovum. Berbeda dengan laki-laki, wanita hanya mengeluarkan satu sel telur saja selama waktu tertentu atau dalam siklus tertentu. Ovulasi pada wanita berhubungan dengan siklus yang dikontrol oleh hormon. Next. Kemudian proses oogenesis. Prosesnya yaitu selama 28 hari sekali sel ovum dikeluarkan oleh ovarium. Kemudian sel telur ini telah matang atau mengalami peristiwa ovulasi.
Selama hidupnya, seorang wanita hanya dapat menghasilkan 400 buah sel ovum setelah masa menopause, yaitu berhentinya seorang wanita untuk menghasilkan sel ovum yang matang. Karena sudah tidak dihasilkannya hormon, sehingga berhentinya siklus menstruasi sekitar usia 45-50 tahun. Next. Nah, proses oogenesis sendiri yaitu yang pertama oogonium menjadi oosit primer, mengalami meiosis 1 terbelah menjadi 2 yaitu bagian polar dan oosit primer. Kemudian oosit primer mengalami meiosis 2 menjadi badan polar dan ovum. Kemudian ovum mengalami sel tumbuh menjadi sel telur yang matang. Hormon-hormon apa aja sih yang berperan dalam proses oogenesis? Hormon-hormonnya yaitu yang pertama, pada wanita usia reproduksi terjadi siklus menstruasi oleh aktifnya aksis hipotalamus, hipofisis, ovarium. Hipotalamus menghasilkan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang menstimulasi hipofisis mensekresi hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan LH, luteinous hormone. Yang ketiga yaitu FSH dan LH. FSH dan LH ini menyebabkan serangkaian proses di ovarium, sehingga terjadi sekresi hormon estrogen dan progesteron. LH sendiri merangsang korpus luteum untuk menghasilkan hormon progesteron dan merangsang ovulasi. Selanjutnya yaitu pada masa pubertas, progesteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Dan yang terakhir yaitu hormon prolaktin yang merangsang produksi susu. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya itu ada fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi itu pembuahan atau kita sebut singami adalah peleburan dua gamet yang dapat berupa nukleus atau sel-sel bernukleus untuk membentuk sel tunggal atau zigot atau peleburan nukleus. Kemudian yang kedua itu proses peleburan antara sel kelamin jantan yang menghasilkan sel sperma dengan sel kelamin betina yang menghasilkan sel telur atau ovum untuk membentuk individu baru atau yang disebut zigot. Kemudian ada fertilisasi pada manusia itu adalah penyatuan sel telur dan sperma manusia yang terjadi di ampula tuba fallopi. Apa itu tuba fallopi? Tuba fallopi itu sepasang saluran yang akan menghubungkan ovarium atau indung telur dan uterus atau jalannya proses ovarium. Lanjut. Kemudian jenis-jenis fertilisasi. Yang pertama ada fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal adalah pembuahan yang dilakukan di luar tubuh induknya. Gamet yang terdapat pada induk betina akan dikeluarkan dari tubuh, kemudian dibuahi oleh induk jantan. Contohnya itu fertilisasi eksternal kan ada di luar tubuh, itu contohnya hewan-hewan air yang hidup di air atau amfibi, bisa katak atau ikan. Kemudian ada fertilisasi internal. Fertilisasi internal adalah proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Fertilisasi internal adalah belum, Wak. Fertilisasi internal. Fertilisasi internal adalah proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Sel sperma dari induk ini harus dimasukkan ke dalam tubuh induk betina. Contohnya itu hewan-hewan yang ada hidup di darat. Itu ada gambarnya, bisa dilihat. Lanjut. Kemudian proses fertilisasi. Peristiwa ini terjadi di saat sel spermatozoa dilepaskan dan dapat membuahi ovum di tuba fallopi. Sebanyak 300 juta spermatozoa diejakulasi ke dalam saluran wanita.
Kemudian, ratusan yang dapat mencapai tuba falopi, dan hanya ada satu yang dapat membuahi sel telur. Spermatozoa harus melewati tahap kapasitasi. Tahap kapasitasi yaitu suatu masa penyesuaian dalam saluran wanita yang berlangsung kurang lebih selama 7 jam. Dan reaksi akrosom terlebih dahulu. Kemudian oosit atau ovum akan mencapai tuba 1 jam lebih setelah diovulasikan. Kemudian setelah spermatozoa menembus ovum, ia akan menggabungkan material intinya dan menyimpan komplement kromosom ganda yang lazim. Lanjut. Kemudian zigot akan membelah secara mitosis. Mitosis itu pembelahan sel yang anakannya itu sama dengan induknya menjadi 2, 8, 16, 32 kelipatan menjadi morula. Morula itu berbentuk bulat seperti bola. Kemudian morula menjadi blastosit. Blastosit itu terbentuk dari morula dulu baru menjadi blastosit atau blastoturula. Habis itu blastosit berubah menjadi embrio. Setelah 5 hari dari embrio pembuahan, embrio bergerak ke oviduk, ke uretus. Kemudian embrio akan menempel pada dinding uretus untuk berkembang menjadi bayi. Itu ada gambarnya, bisa dilihat. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Lanjut. Ya, tadi kan udah sampai jadi bayi, jadi janin ya. Jadi ini adalah gambaran pertumbuhan janin dalam 40 minggu. Jadi mulai embrio sampai minggu pertama, minggu ke-16, minggu ke-20, 24, 28, 32, dan minggu ke-40. Ya, lanjut nggak apa-apa. Proses perkembangan embrio. Di usia 4 minggu sudah tampak pertumbuhan mata dan telinga. Terus di usia 8 minggu sudah berbentuk janin yang mirip dengan bayi. Mulai tampak tangan, jari tangan, hidung, dan kaki. Usia 10 minggu, panjang janin lebih kurang 6 cm dan sudah terlihat seperti bayi. Ukuran kepala lebih besar. Usia 16 minggu berarti 4 bulan, panjang janin sudah mencapai 40 cm dan organnya sudah lengkap. Usia 40 minggu, akhirnya dinding rahim berkontraksi untuk mendorong bayi keluar dan siap untuk dilahirkan. Nah, ada plasenta. Plasenta adalah organ yang berbentuk vaskular yang berkembang di dalam uterus selama kehamilan. Fungsi dari plasenta adalah menyalurkan zat makanan dari induk ke embrio, mengalirkan zat-zat sampah dari embrio ke dalam zat darah induknya, dan juga melindungi janin dari berbagai racun atau kuman penyakit dan mikroorganisme. Letak plasenta. Nah, letak plasenta ini bisa dilihat pembesarannya itu ada yang berwarna biru. Yang berwarna biru itu adalah pembuangan sampah metabolisme dan karbon dioksida dari bayi nanti diteruskan kepada ibunya. Terus yang warnanya merah ini adalah oksigen nutrisi hormon dibawa ke janin. Jadi yang merah ini dari ibu ke janin, terus yang biru dari janin ke ibu. Tahu kan kalau bayi lahir itu pasti ada tali pusarnya, nah itu adalah plasenta. Nah, sekian presentasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.